Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Bebekku yang selalu setia berbagi informasi tentang beternak bebek petelur dan juga bebek entok. Dan video kali ini masih tentang beternak bebek entok. Untuk menjawab salah satu pertanyaan dari seseorang yang bertanya, bagaimana cara agar entok di dalam kandang tidak saling berkelahi? Umumnya yang suka berkelahi adalah entok jantan yang sudah dewasa. Tidak bisa dihindari, memang kadang entok yang satu dengan entok yang lain itu saling berkelahi, apalagi jika entok itu baru didatangkan dari tempat yang lain atau bukan tinggal bersama-sama di dalam kandang. Nah, adapun cara untuk meminimalisir perkelahian itu, cara-cara yang saya lakukan. Yang pertama, biasanya saya akan memberikan kandang secara bersekat-sekat agar tidak terjadi pertemuan secara langsung terlebih dahulu antara entok yang satu dengan entok yang lain. Untuk diberikan sekat atau kandang pisah itu biasanya berlaku bagi entok yang baru datang yang saya beli dari luar. Selain untuk mengurangi terjadinya perkelahian, ini juga bermanfaat untuk memberikan karantina kepada entok yang baru datang agar tidak memberi penyakit ke entok yang ada di kandang saya atau menularkan penyakit. Cara berikutnya agar entok jantan tidak saling berkelahi dengan entok yang lain yaitu dengan cara memberikan perkenalan bertahap. Setelah mengkarantina, biasanya saya akan melepaskan entok tersebut secara bertahap dan selalu memantaunya agar tidak terjadi perkelahian yang kita tidak tahu akan menyebabkan kematian. Kita harus sering-sering memantaunya. Jika berasa aman, maka kita biarkan entok tersebut untuk bersama-sama di dalam kandang, dan jika dirasa masih belum bisa, maka kita lebih baik memisahkan kandangnya kembali. Cara berikutnya agar entok jantan yang tua dan entok jantan yang muda tidak berkelahi di dalam kandang, yaitu dengan cara menyediakan lahan atau kandang yang luas, sehingga ketika terjadi perkelahian, entok yang satu bisa berlari ke tempat yang lain atau menghindari dari perkelahian tersebut. Dengan entok diberikan kandang yang luas, ini benar-benar membantu agar entok-entok tersebut tidak mudah stres dan bisa bergerak bebas sesuka kehendaknya. Kita lanjut cara berikutnya untuk menghindari perkelahian antar entok di dalam kandang, yaitu dengan cara memberikan tempat untuk bersantai atau berteduh untuk entok-entok tersebut. Jadi dikala entok-entok tersebut sudah selesai makan, ada tempat untuk bersantai, berteduh, kemudian mandi. Mereka sibuk melakukan aktivitas masing-masing sehingga berkuranglah pertemuan antara entok yang satu dengan entok yang lain dan mengurangi terjadinya perkelahian. Kemudian cara berikutnya yang saya lakukan agar entok tidak berkelahi di dalam kandang, yaitu dengan cara memberikan pakan yang kenyang untuk entok-entok saya. Jika entok-entok saya kenyang, maka entok-entok tersebut akan lupa untuk saling berkelahi atau menyibukkannya dengan memberikan daun-daun hijau agar mereka terus sibuk makan dan mereka kenyang sehingga lupa terjadinya perkelahian di antara entok-entok tersebut. Itu semua tadi cara-cara yang saya lakukan. Yang pertama dengan perkenalan secara bertahap, kemudian memisahkan kandang, kemudian memberikan kandang yang luas dan memberikan pakan yang kenyang, merupakan salah satu usaha agar entok tidak berkelahi di dalam kandang. Tetapi jika kondisi tersebut masih terus terjadi perkelahian di dalam kandang, maka kita harus benar-benar memberikan pemantauan pada perilaku entok tersebut, karena memang ada entok yang sifatnya seperti itu. Entok yang selalu merasa senior
dan tidak mau dikalahkan dengan entok yang lain. Jadi kita harus benar-benar memantaunya. Dan jika memang terjadi perkelahian terus-menerus dengan entok tersebut, kita lebih baik tetap memisahkannya dan tidak pernah mencampurkannya menjadi satu. Itulah hal-hal yang saya lakukan agar entok di dalam kandang saya tidak terjadi perkelahian walaupun dikumpulkan menjadi satu. Kemudian dampak apa saja sih yang terjadi di dalam kandang jika entok-entok sering berkelahi? Dampak yang pasti yaitu akan terjadinya stres pada entok. Kadang entok betina yang sedang mulai bertelur atau bertelur merasa terganggu karena ada entok yang sedang berkelahi dan menyebabkan entok betina tidak mau bertelur atau berpindah tempat saat bertelur. Kemudian dengan adanya perkelahian entok di dalam kandang bisa menyebabkan entok tersebut mengalami cedera, luka sayatan, atau bahkan kerusakan pada bulu-bulunya sehingga entok menjadi rontok bulu. Dan hal terburuk yang terjadi pada perkelahian entok bisa menyebabkan terjadinya kematian. Dari perkelahian entok di dalam kandang juga bisa menyebabkan kerusakan pada kandang, entah itu pagar ataupun tempat makan atau hal-hal yang lain yang kadang tertimpa ketika entok tersebut sedang berkelahi. Jadi seperti itu Sobat YouTube. Bagaimana cara saya menangani entok-entok yang suka berkelahi di dalam kandang? Semoga ini bermanfaat ya bagi sobat yang sedang beternak entok dan entoknya sering berkelahi. Mungkin cara-cara saya ini bisa membantu ya. Sekian untuk video kali ini. Jika bermanfaat, tolong di like dan di subscribe ya. Salam ternak.